Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini 16 Januari 2022 dengan judul Kita Harus Mencari Dia. Kita harus mencari Dia. Sebelumnya, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan sudah pelihara kami hingga pada saat ini. Kami rindu belajar firman-Mu, biarlah pekabaran firman Tuhan boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih, sekali lagi renungan pagi kita untuk hari ini, 16 Januari 2022 dengan judul, Kita Harus Mencari Dia. Dan ayat inti kita, Amsal 8 ayat 17, Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Sekali lagi, Amsal 8 ayat 17, Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Sekali lagi judul renungan kita adalah Kita Harus Mencari Dia. Walaupun Allah tidak berdiam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, namun Ia menghormati dengan kehadirannya pada perkumpulan umatnya. Ia telah berjanji bahwa apabila mereka datang beramai-ramai mencarinya untuk mengaku dosa-dosanya dan berdoa satu sama lain, Ia akan bertemu dengan mereka oleh Roh-Nya. Tetapi barang siapa yang berkumpul untuk menyembah Dia, haruslah membuangkan setiap kejahatan. Kecuali mereka menyembah Dia dalam roh dan kebenaran dan di dalam keindahan kesucian, maka perkumpulan mereka akan percuma. Kita harus berpaling dari ribuan pokok persoalan yang mengundang perhatian. Ada hal-hal yang menghabiskan waktu dan menimbulkan pertanyaan, tetapi berakhir dalam kekosongan. Minat tertinggi menuntut perhatian dan tenaga yang sungguh-sungguh yang begitu sering diberikan kepada hal-hal yang relatif tidak berarti. Menurut katamu, siapakah Kristus itu? Inilah pertanyaan penting. Apakah engkau menerimanya sebagai juru selamat pribadimu? Kepada semua orang yang akan menerimanya diberikannya kuasa menjadi anak-anak Allah. Yesus telah menyatakan Allah kepada murid-muridnya dalam satu cara yang menimbulkan satu tugas khusus dalam hati mereka, seperti juga yang Ia ingin lakukan dalam hati kita. Ada banyak orang yang terlalu banyak berpegang kepada teori, telah kehilangan pandangan akan teladan kuasa juru selamat yang hidup. Mereka kehilangan pandangan tentang Dia sebagai pekerja rendah hati yang menyangkal dirinya. Apa yang mereka perlukan adalah memandang pada Yesus. Setiap hari kita memerlukan pernyataan yang segar akan hadiratnya. Kita perlu mengikuti dengan cermat contoh yang diberikannya tentang penyangkalan diri dan pengorbanan diri. Pengetahuan akan Allah dan Yesus Kristus yang dinyatakan dalam tabiat adalah suatu kehormatan di atas segala hal lain yang dinilai di dunia atau di surga. Jadi sekali lagi, pengetahuan akan Allah dan pengetahuan akan Yesus Kristus yang dinyatakan dalam satu tabiat adalah suatu kehormatan di atas segala hal lain yang dinilai di dunia atau di surga. Kita harus mencari Dia. Ketika kita mengasihi Dia, itu berarti kita mencari Dia. Dan kalau kita tekun mencari Dia, artinya bahwa mengasihi Yesus tidak ada putus-putusnya. Mengasihi hari ini, mengasihi besok, mengasihi selama-lamanya. Artinya tekun mencari Yesus, tekun mencari Dia. Artinya kita tekun mengasihi Dia. Artinya kita tabah mengasihi Dia. Apapun terjadi, kita tetap mengasihi Dia. Itu berarti kita tekun untuk
mencari Dia. Banyak hal di dunia ini yang sepertinya mengganggu kasih kita kepadanya. Apapun persoalan, apapun apa yang kita hadapi, tidak boleh membatasi, bahkan menghalangi, bahkan membuat berhenti upaya kita, kasih kita, cinta kita untuk mencari Dia. Kalau pelajaran kemarin, kita harus rindu untuk mengenal Dia. Apakah kita sudah mengenal Dia? Apakah kita rindu bagi kedatangannya yang kedua kali? Apakah kita rindu menuruti hukum-hukumnya? Hari ini saudara, kalau kita mengasihi Dia, kita tekun mencari Dia, maka pertanyaan-pertanyaan sebelumnya yang ditanyakan di pelajaran kita kemarin, kita telah melakukannya. Untuk mengasihi Tuhan, berarti kita perlu menuruti apa yang Dia kehendaki kepada kita. Sama seperti seorang laki-laki mengasihi seorang perempuan dalam konteks mereka berpacaran. Sang laki-laki oleh karena dia mengasihi sang wanita, dia akan berbuat apa saja yang dimintakan oleh sang wanita dalam konteks hal positif. Seumpama dia seorang wanita meminta bantuan kepada pacarnya untuk membuatkan atau mengerjakan tugas-tugas sekolah, dengan senang hati seorang pria melakukannya. Itu juga yang saya rasakan, dan saya percaya bapak-bapak, kaum lelaki telah melakukannya untuk membuat hati pacar kita senang. Kita melakukan apa apa saja yang dia minta kita untuk lakukan dalam konteks hal positif. Dan demikian pula dengan Yesus. Bahkan Yesus pernah katakan, jika engkau mengasihi aku, turutlah segala perintahku. Tanpa Yesus minta kita buat itu, kita bahkan menawarkan diri untuk membuatnya. Itu berarti kita mengenal Dia. Itu bahwa kita serius, tekun untuk mencari, untuk mengasihi Yesus. Kiranya saudara, kita betul-betul sebagai orang Kristen yang betul mengasihi Yesus dalam kehidupan kita. Jika kita kadang gagal, mari kita bangkit untuk terus mengasihi Dia. Tuhan berkati pekabaran hari ini jadi berkat dalam kehidupan kita semua. Mari kita akhiri dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk renungan yang indah hari ini. Kami rindu Tuhan mengasihi Engkau, bukan supaya Engkau mengasihi kami, tapi karena justru Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kami. Kami mau rindu balas kasih-Mu dengan mau mengasihi Engkau. Tuhan tolong kami agar betul-betul kami dapat mengasihi Engkau. Pelihara kami hari ini dalam segala tugas dan tanggung jawab kami. Semua usulan-usulan doa yang disampaikan melalui kolom komentar dalam channel ini, Tuhan memberkati dan Tuhan menjawab sesuai dengan setiap kasih dan kemurahan Tuhan. Hamba berdoa dan menyerahkan pergumulan-pergumulan kami pribadi, keluarga, rumah tangga, suami istri, orang tua, anak-anak, pergumulan-pergumulan jemaat, gereja, pergumulan-pergumulan pemerintah, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Segala rencana kami sepadan dengan rencana Tuhan, dan rencana Tuhan di atas segala-galanya membuat hari ini kami berhasil, dan kami selalu kembalikan untuk puji memuliakan akan nama Tuhan. Inilah doa kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, demikian renungan kita hari ini. Tuhan berkati kita. Sampai jumpa besok. Shalom.